Halo adik-adik, kembali jumpa lagi dengan Bas di sini. Di video yang keempat ini untuk soal UAS dan pembahasannya akan saya lanjutkan. Apabila adik-adik belum menonton video bagian ke-1, kedua, dan ketiga, silakan adik-adik tonton dahulu agar tidak ketinggalan. Agar lebih mudahnya, linknya saya tuliskan ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, untuk yang baru bergabung jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel Amoraya Smart ini agar saya dan kawan-kawan terus semangat untuk memberikan tayangan-tayangan edukatif yang bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan share video yang bermanfaat ini untuk teman-teman kalian agar semua dapat merasakan manfaatnya. Ya, mari kita lanjutkan. Di video yang keempat atau video bagian keempat ini, kita masih membahas soal-soal UAS dan PAS matematika untuk siswa-siswi kelas 4 SD. Soal saya ambil dari salah satu SD negeri yang berada di wilayah Jawa Timur, yaitu UAS dan PAS tahun 2021 lalu. Soal UAS PAS matematika, ya. Bentuk soalnya adalah soal uraian singkat, ya. Jadi kita harus menguraikan secara singkat dan jelas. Bahwa tujuan atau harapan yang ingin dicapai setelah adik-adik menonton video ini adalah adik-adik mampu menjawab soal dengan benar dan adik-adik mengetahui cara mudah dan praktis dalam mengerjakan soal matematika. Yang ketiga, tentunya adik-adik akan lebih siap menghadapi ujian UAS PAS di sekolah masing-masing. Kita masuk ke soal yang pertama untuk uraian singkat dan jelas, ya. Soal cerita, mari kita baca sama-sama. Perhatikan gambar berikut. Saya tidak ada gambar di sini. Saya hanya akan membantu mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat, ya. Pada gambar terdapat sebuah pizza yang dibeli oleh Ani dan terpotong menjadi 8 bagian. Dari 8 bagian tersebut tersisa 5 bagian potongan pizza. Berapa bagian yang telah dimakan oleh Ani? Nah, yang diminta soal adalah tulis dalam bentuk pecahan dan desimal. Nah, ini ada di bab 2 di semester ganjil, ya. Pelajaran kelas 4 SD. Ubah soal cerita tersebut menjadi kalimat matematika. Ingat adik-adik, ini adalah pizza utuh pertama, ya. Jadi berbentuk lingkaran. Ini dipotong menjadi 8 bagian. Dari 8 bagian itu tersisa 5 bagian. Berapa bagian yang telah dimakan oleh Ani? Jadi bagaimana mengubahnya ke dalam bentuk kalimat matematika? Jadi pizza bundar atau pizza yang masih utuh itu dipotong menjadi 8 bagian. Jadi 8 per 8 dikurang 5 per 8. Ini adalah sisa potongan. Artinya ada 3 bagian yang hilang. Nah, 3 bagian inilah yang sudah dimakan oleh Ani. Ini sudah menjawab pertanyaan bahwa berapa bagian yang telah dimakan oleh Ani? Ya 3 per 8. Nah, ini sudah menjawab, yaitu 3 per 8 bagian. Soal meminta kita untuk menulis dalam bentuk pecahan dan desimal. Pertanyaannya, bagaimana mengubah pecahan menjadi desimal? Saya jelaskan lagi, pizza yang dimakan oleh Ani dalam bentuk pecahan itu 3 per 8 bagian. Pizza yang dimakan oleh Ani dalam bentuk desimal, nah caranya 3 per 8, itu kita tuliskan 3 per 8. Bilangan pecahan ini harus kita kalikan dengan bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya, ya. Sampai nanti hasil penyederhanaannya, ya. Apabila disederhanakan dengan 8 sebagai penyebut, itu hasilnya bilangan bulat. Jadi jangan bilangan desimal atau bilangan pecahan. Jadi kalau dibagi itu habis, tidak bersisa, ya. Kalau saya kalikan dengan 10, nah 10 dibagi 8 tentu itu hasilnya tidak bulat, ya. Jadi akan saya kalikan dengan 100 misalnya. 100 juga tidak bulat karena 100 dibagi 8 itu hasilnya 12,5. Jadi akan saya kalikan dengan 1000, di mana 1000 dibagi 8 itu hasilnya apabila sederhanakan menjadi 8 menjadi 1 dan 1000 itu menjadi 125. Jadi hasilnya 3 dikali 125 sama dengan 375. Sudah selesai? Belum. Karena pengali yang kita gunakan tadi itu dalam bentuk angka ribuan, yaitu 1000. Jadi kita harus meletakkan koma sesuai dengan pengali itu tadi. Jadi kalau 1000 kita harus meletakkan koma. Itu kita hitung 3 langkah dari sebelah kanan mengarah ke kiri. 1, 2, 3. Jadi hasilnya nanti akan 0,375.
Apabila dikalikan dengan 100, kita harus menggeser dari kanan ke kiri sebanyak 2 langkah. Apabila puluhan, kita harus menggeser sebanyak 1 langkah dari kanan ke kiri. Karena ini dikalikan dengan 1000, kita harus menggesernya 3 langkah, meletakkan tanda koma itu 3 langkah dari sebelah kanan ke kiri. Jadi hasilnya adalah 0,375. Ya. Jadi jawabannya adalah 3/8 atau 0,375. Kita lanjut ke nomor 2, masih soal cerita. Jumlah pengunjung pantai kemarin 2.743 orang dan hari ini 3.025 orang. Pertanyaannya, berapakah hasil penaksiran terbaik ke dalam ratusan terdekat jumlah pengunjung pantai tersebut selama 2 hari? Yang kita lakukan adalah mengubah soal cerita tersebut menjadi kalimat matematika. Ya, jadi 2.743 orang ditambah 3.025 orang itu hasilnya 5.768. Ya. Hasil tersebut akan kita bulatkan ke bilangan yang diminta soal ini adalah penaksiran terbaik ke dalam ratusan terdekat. Karena ini angkanya ribuan, kita lihat 3 digit atau 3 bilangan terakhir. Hasilnya 5.768. Ya. Ketentuannya adalah apabila bilangan yang akan kita bulatkan itu letaknya itu antara 0 sampai 50, itu akan kita bulatkan ke bawah ratusan terdekat. Apabila bilangan yang akan dibulatkan itu letaknya antara 50 dan sama dengan 50, tetapi kurang dari 100, itu akan kita bulatkan ke ratusan yang di atasnya. Ya. Jadi pembulatan ke ratusan 5.768, karena 68 lebih besar dari 50, maka akan dibulatkan ke atas. Hasilnya adalah 5.800. Jadi jumlah pengunjung pantai selama 2 hari tersebut sebanyak 5.800 orang. Sudah jelas ya adik-adik ya? Semoga paham sampai di sini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Masih soal cerita. Rumah Rani diberi lampu hias warna merah dan kuning. Lampu merah berkedip tiap 8 detik dan lampu kuning berkedip tiap 12 detik. Pada detik keberapa kedua lampu berkedip bersamaan? Ini jelas yang ditanyakan adalah kedua lampu tersebut berkedip bersamaan. Yang pertama kali berarti pada detik keberapa ya. Soal ini dapat kita kerjakan dengan mencari KPK-nya ya, karena KPK itu akan mencari kelipatan persekutuan, kelipatan dari 8 dan 12. Mari kita kerjakan. Kita gunakan metode uraian untuk mencari kelipatan 8 dan 12 ya. Kita tentukan kelipatan 8 yaitu 8, 16, 24, 32 dan seterusnya hingga 48. Kelipatan dari 12 yaitu 12, 24, 36, 48 dan seterusnya. Dari kelipatan-kelipatan tersebut dengan metode uraian yang kita cari, apabila sudah menemukan kelipatan yang sama, kita pilih kelipatan yang paling kecil. Ya. Kelipatan yang sama kita tandai dulu di sini ada 24. Ya, kemudian 48. Cukup 2 kelipatan yang sama ini saja. Kenapa? Karena kita hanya akan mencari kelipatan yang paling kecil, kelipatan persekutuan yang paling kecil. Jadi jawabannya adalah 24. Kedua lampu akan berkedip bersama pada detik ke-24. Ya, akan berkedip bersama yang pertama kali. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 adik-adik. Masih soal cerita. Ibu membeli 30 buah apel dan 54 buah jeruk. Jika ibu ingin menyajikan dalam jumlah yang sama, berapa jumlah piring yang harus disiapkan oleh ibu? Nah, kita lihat adik-adik, ini bukan KPK. Yang kita lakukan adalah dengan mencari FPB-nya, karena kita akan membagi 30 buah apel dan 54 buah jeruk yang akan disajikan di atas piring dengan jumlah yang masing-masing piring tersebut isinya sama untuk buah apel dan sama untuk buah jeruk. Jadi jumlahnya harus sama. Cara penyelesaiannya adalah kita mencari FPB dan kita gunakan metode uraian. Metode uraian untuk FPB adalah mencari faktor-faktor pembagi dari kedua bilangan. Ya, mari kita lakukan. Faktor pembagi dari bilangan 30 adalah 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 30, yaitu hingga bilangan itu sendiri, ya. Faktor dari 54, faktor-faktor pembaginya yaitu 1, 2, 3, 6, 8 dan seterusnya hingga 54, di mana 54 itu adalah bilangan itu sendiri, bilangan yang kita faktorkan. Untuk FPB ingat, kita cari faktor yang sama dan yang terbesar. Ini bila kita menggunakan metode uraian ya, ingat ya. Jadi apabila sudah mendapatkan faktor yang sama, kita cari faktor yang sama tersebut yang paling besar. Ayo kita tandai dulu di sini. Yang sama itu jelas 1.
2, 3, 6. Setelah 6 sudah tidak ada lagi yang sama, ya. Faktor yang sama saya tuliskan lagi di sini 1, 2, 3, dan 6. Jadi FPB-nya adalah 6. Karena FPB itu adalah faktor yang sama atau faktor yang sekutu dan yang paling besar, karena yang ditanyakan adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Apabila yang ditanya hanya faktor persekutuan, kita jawab 1, 2, 3, dan 6. Apabila yang ditanya hanya FPB, kita akan menjawabnya dengan faktor persekutuan yang paling besar, yaitu 6. Jadi jawabannya 6. Ibu harus menyiapkan 6 piring, di mana masing-masing piring itu akan berisi 5 buah apel, 9 buah jeruk. Mudah ya adik-adik? Kita lanjut soal yang kelima. Ini soal terakhir dari soal uraian singkat dan jelas. Bu Deva mempunyai 32 ons telur. 8 ons sudah digunakan untuk membuat roti. Pertanyaannya, berapa kilogram sisa telur Bu Deva? Ingat adik-adik, kita cermati soal ini. Di sini ada dua satuan. Yang pertama satuannya ons, yang kedua satuannya kilogram. Jangan terkecoh. Yang kita lakukan pertama adalah mengubahnya ke dalam bentuk matematika. Ya, menjadi 32 ons dikurang 8 ons, hasilnya 24 ons. Nah, yang ditanya sisa, tetapi ingat ini bukan ons. Yang ditanya adalah dalam kilogram. Sisa telur Bu Deva adalah 24 ons. Kita konversikan dulu menjadi kilogram, di mana 1 kilogram itu sama dengan 10 ons atau setara dengan 10 ons. Ya. Jadi 24 ons apabila dikonversikan ke dalam kilogram, maka harus kita bagi dengan 10. 24 ons dibagi 10 ons itu hasilnya 2,4. Jawabannya, sisa telur Bu Deva adalah 2,4 kilogram. Tidak perlu kita bulatkan, karena di sini pertanyaannya jelas. Berapa kilogram sisa telur Bu Deva? Jawabannya adalah 2,4 kilogram. Terima kasih adik-adik semua, siswa-siswi kelas 4 SD. Terima kasih sudah menonton keempat bagian dari video pembahasan WSPAS matematika untuk siswa-siswi kelas 4 SD. Soal sekali lagi saya ambil dari soal WSPAS tahun 2021 di wilayah Sekolah Dasar Negeri di Jawa Timur. Ya, semoga dengan menonton tayangan ini adik-adik dapat lebih paham dan dapat dengan mudah mengerjakan soal, dan semoga adik-adik setelah menonton video ini menjadi lebih siap dalam menghadapi WSPAS di sekolah. Ya, sekali lagi beri dukungan untuk channel ini Amorea Smart agar kami semua tetap semangat dalam memberikan tayangan-tayangan edukatif yang bermanfaat buat adik-adik semua. Subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya dapat tersebar luas ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar adik-adik tidak ketinggalan video materi-materi selanjutnya. Pesan saya, tetap semangat belajar karena matematika itu mudah.